Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sel. Apakah sel itu? Menurut pengertiannya, sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan, seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan peka terhadap rangsangan. Sel disebut juga sebagai satuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Dikatakan satuan struktural karena tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Dan dikatakan satuan fungsional karena tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Jadi, kegiatan tiap-tiap sel itulah yang membentuk organisme. Sel memiliki dua fungsi, yaitu A. Metabolisme, keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya. B. Kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Selanjutnya kita bahas struktur sel. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 1. Uniseluler, yaitu tubuhnya terdiri hanya satu sel, contohnya bakteri. 2. Multiseluler, yaitu tubuhnya terdiri dari banyak sel, contohnya hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran atau selaput inti, maka dibedakan menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Berikut penjelasannya. Sel prokaryotik, contohnya bakteri. Sel prokaryotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryot. Pro berarti sebelum dan karyot berarti nukleus. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. DNA atau deoksiribonukleat asid adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi-instruksi genetika setiap organisme. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme. Kebanyakan prokaryotik merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil yaitu diameter 0,7 sampai 2 mikrometer. Hampir semua sel prokaryotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat protein, peptidoglikan, maka lapisan itu disebut dengan dinding sel. Banyak jenis bakteri memiliki lapisan di luar dinding sel yang disebut kapsul, yang membantu sel bakteri melekat pada permukaan benda dan sel lainnya. Kapsul juga dapat membantu sel bakteri menghindar dari sel kekebalan tubuh manusia jenis tertentu. Di sebelah dalam dinding sel terdapat membran sel atau membran plasma, tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Sejumlah bakteri melekat pada permukaan benda dan sel lain dengan benang protein yang disebut filus atau fili. Banyak jenis bakteri bergerak menggunakan flagellum atau flagella yang melekat pada dinding selnya dan berputar seperti motor. Memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid dan bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar.
Memiliki ribosom, organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sitoplasma memiliki tugas sebagai pengontrol segala fungsi sel di dalam bakteri. Selanjutnya sel eukariotik. Contohnya sel tumbuhan. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani eo yang berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti tersebut dibungkus oleh membran atau selaput inti. Bahan gen atau DNA di dalam inti seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit atau double helix. Sel eukariotik terdiri atas 3 bagian utama, yaitu 1. Inti sel atau nukleus, 2. Membran plasma atau membran sel atau selaput sel, dan 3. Sitoplasma. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel, memiliki diameter sekitar 10 mikrometer, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Bagian nukleus yaitu membran nukleus atau selaput inti, berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid. Nukleolus atau anak inti tersusun atas fosfoprotein, ortofosfat, DNA, dan enzim. Sitoplasma merupakan cairan sel dengan komponen yaitu cairan sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel sel, kerangka sitoskeleton yang tersusun atas mikrofilamin, mikrotubulus, dan filamin intermedia. Sitoplasma terdapat organel seperti Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, bersifat selektif permeabel yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Fungsi membran sel yaitu sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, proses terjadinya biokimia yaitu reaksi oksidasi dan respirasi. Bagian-bagian sel hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Terdapat bagian membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, berfungsi melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel. Mitokondria. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Selanjutnya Golgi. Berfungsi sebagai tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoprotein, membentuk membran plasma, membentuk kantung sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Adapun retikulum endoplasma terbagi 2, yaitu RE kasar yang ada ribosomnya dan RE halus yang tidak memiliki ribosom pada permukaan. Berfungsi untuk sintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke yang lain. RE kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Ada 3 bagian yaitu membran inti, nukleoplasma, nukleolus atau anak inti. Ribosom. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan berperan dalam turgiritas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom dan membantu proses homeostatis.
Noktah pada tumbuhan disebut juga pit. Sering terdapat penjuluran sitoplasma, disebut plasmodesma, berfungsi menghubungkan sel satu dengan yang lain. Selanjutnya kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dinding sel. Tumbuhan melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Selanjutnya sentrosom. Merupakan organel sel hanya ada pada sel hewan. Fungsinya adalah membantu pembelahan sel. Sentrosom awalnya berasal dari sepasang sentriol. Selanjutnya flagel. Berfungsi untuk pergerakan sel hewan. Lisosom. Lisosom terlibat dalam proses sekresi, perbaikan membran plasma, apoptosis, persinyalan sel dan metabolisme energi. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Kita bahas perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, di mana materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Tidak memiliki sistem endomembran, yaitu organelnya tidak memiliki membran. Terdapat pada kingdom Monera, contohnya pada Escherichia coli. Pada sel eukariotik memiliki ciri yaitu memiliki membran inti, yaitu materi genetiknya berada di inti sel. Memiliki sistem endomembran, yaitu organelnya bermembran atau berselaput. Eukariotik terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Selanjutnya kita bahas perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dinding sel, plastida dan vakuola, memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki sentrosom dan sentriol, dan tidak memiliki flagel. Sedangkan pada sel hewan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Tidak memiliki dinding sel dan plastida, memiliki vakuola, namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan. Tidak memiliki bentuk yang tetap. Memiliki 2 sentriol di dalam sentrosom dan memiliki flagel dan juga memiliki lisosom.